Mengapa pintar saja tidak cukup untuk membuatmu sukses? Saat sekolah, kalian pasti punya teman yang pandai, juara kelas, dan pastinya nilainya selalu bagus. Teman seperti ini biasanya paling menaati aturan, rajin belajar, dan disayang guru. Teman yang pandai di sekolah pasti disangka akan menjadi yang tersukses di antara teman-teman yang lain. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka yang paling pintar, paling tinggi nilainya di sekolah, tidak selalu menjadi yang paling sukses. Tak jarang, teman-teman yang dulunya nakal, paling sering bolos dan urakan, menjadi paling sukses dan paling kaya. Mengapa bisa demikian? Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana bisa orang yang sukses secara akademik bisa gagal dalam kehidupan nyata. Jika Anda termasuk orang yang pintar secara akademik, saya juga akan membahas bagaimana Anda bisa menghindarkan diri dari jebakan orang pintar itu dan menjadi sukses. Yang perlu kalian catat di sini adalah bahwa saya tidak menyatakan bahwa orang pintar secara akademik pasti gagal dalam kehidupannya ya. Tapi, pintar secara akademik saja tidak cukup untuk membuat seseorang sukses dalam kehidupan. Lewis Terman, seorang psikologis dari Stanford University, pernah melakukan penelitian terhadap 1.500 orang jenius dengan IQ di atas 140. Orang-orang ini diteliti banyak aspek kehidupannya dalam penelitian yang berlangsung puluhan tahun. Dalam satu kesimpulannya, Lewis Terman pernah berkata bahwa dia melihat bahwa intelektualitas dan pencapaian sangat jauh dan tidak berkorelasi. Artinya, kalau kalian pintar, tidak menjadi jaminan bahwa kalian akan sukses dalam kehidupan. Lantas, muncul pertanyaan ke publik. Mengapa orang yang pintar tidak selalu sukses? Bukannya orang pintar itu gampang menemukan ide baru atau menyelesaikan banyak persoalan ya? Inilah 7 alasan mengapa orang pintar tidak sukses dalam kehidupannya. Alasan yang pertama, orang pintar terlalu banyak berpikir. Orang yang pandai memiliki kecenderungan untuk terlalu banyak berpikir. Sebelum bertindak, mereka akan memikirkan apa manfaatnya, bagaimana cara melakukannya, dan apa konsekuensinya. Walaupun itu terkadang diperlukan, tetapi kebanyakan hal itu hanya untuk melindungi diri kita dari melakukan hal yang sia-sia, atau melindungi diri kita dari melakukan hal yang memalukan. Terlalu banyak berpikir membuat kita berasumsi sebelum benar-benar mengalaminya. Dalam dunia nyata, asumsi bisa menjadi musuh. Orang yang bodoh diuntungkan karena tidak terlalu banyak berpikir. Mereka berani berkenalan dengan orang tanpa berpikir itu siapa. Atau mereka memulai bisnis tanpa tahu prospek bisnis itu bagaimana. Orang yang melakukan banyak hal, kemudian gagal berkali-kali, mempunyai peluang untuk sukses lebih besar daripada orang yang terlalu banyak berpikir dan akhirnya hanya melakukan sedikit hal. Yang kedua, orang pintar terlalu tinggi egonya. Orang yang pandai biasanya dari kecil dianggap memiliki sukses lebih besar. Dari kecil, mereka sering dipuji dan dianggap sukses. Pelan, tapi pasti, hal ini menimbulkan perasaan jumawa dalam diri mereka, bahwa mereka adalah orang yang sukses dan bisa melakukan apa saja dengan gemilang. Semakin tinggi ego seseorang, semakin mereka tidak mau melakukan hal-hal yang akan mengecilkan ego mereka. Tidak mau melakukan hal-hal yang remeh dan pekerjaan-pekerjaan rendahan. Hal ini mencegah mereka untuk bisa melakukan hal besar, karena minimnya melakukan hal-hal yang kecil secara sukses. Orang dengan ego tinggi juga cenderung tidak disukai rekan kerja, partner bisnis, dan orang-orang lain di sekitar mereka. Yang ketiga, orang pintar biasanya takut gagal. Kesuksesan dan kegagalan adalah dua sisi mata uang kehidupan yang harus kita terima dua-duanya. Gagal berkali-kali adalah kunci kesuksesan. Kata Dahlan Iskan, habiskan jatah gagalmu ketika masih muda.
Ketika kalian gagal berkali-kali, kalian akan merasakan bahwa gagal itu gak apa-apa. Gagal adalah hal yang lumrah dan oke. Kegagalan bukanlah akhir dunia, dan hanya melalui pengalaman kita menjadi tahu apa yang kita perlukan untuk sukses. Tapi orang pintar terlalu banyak berpikir dan egonya tinggi. Kegagalan itu seperti sesuatu yang harus dihindari. Mereka yang egonya tinggi lebih baik tidak mencoba daripada gagal. Karena kegagalan bagi mereka seperti mencampakkan harga diri mereka dan menjatuhkan reputasi mereka yang susah payah dibangun dari kecil. Akhirnya, orang pintar hanya melakukan sedikit hal supaya menjaga ego mereka tetap di atas. Yang keempat, orang pintar takut pada perubahan. Dunia ini terus berubah. Yang tidak berubah hanyalah fakta bahwa dunia terus berubah. Mereka yang takut berubah akhirnya ketinggalan zaman. Orang pintar biasanya takut berubah. Yang paling ditakutkan adalah merubah diri. Perasaan superior dalam diri mereka menempatkan diri mereka pada puncak piramida. Ketika mereka memasuki area yang baru, bisa jadi mereka berada di paling dasar. Inilah yang mereka takutkan. Yang kelima, menunggu sempurna. Apakah Anda pernah tahu apa itu prinsip Pareto? Prinsip Pareto mengatakan bahwa 80% efek akan disebabkan oleh hanya 20% penyebabnya. Contoh, jika Anda ingin menguasai skill memasak nasi goreng, maka ketika Anda sudah menguasai 20% skill paling penting, skor keenakan nasi goreng Anda sudah 80. Ketika Anda ingin meningkatkan skor nasi goreng Anda menjadi 100, Anda membutuhkan waktu 5 kali lebih lama. Orang pintar biasanya perfeksionis. Mereka ingin dianggap cakap dan bisa bekerja. Akibatnya, mereka menunggu sempurna baru memulai. Ketika mereka memulai, mereka sudah ketinggalan kereta. Bisnis lawan sudah terlebih dahulu, punya nama dan menguasai pasar. Yang keenam, orang pintar biasanya memiliki social intelligence yang rendah. Orang sangat pintar itu biasanya sedikit jumlahnya. Semakin pintar, semakin sedikit orang yang bisa mengimbangi pemikirannya. Akibatnya, mereka kurang banyak teman dan lebih suka menyendiri. Mereka kurang nyaman jika berteman dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan mereka. Kebiasaan ini jika terbawa cukup lama akan membuat mereka mempunyai lingkaran sosial yang kecil, teman dan kenalannya sedikit. Dalam bisnis, teman dan kenalan itu sangat penting pengaruhnya. Kita berbisnis, tentu kita menukarkan value dan uang milik orang lain. Yang ketujuh, orang pintar terlalu cepat bosan. Orang pintar suka segala sesuatu yang merangsang dopamin dalam pemikiran mereka. Mengerjakan sesuatu yang baru dan menantang sangat menyenangkan buat mereka. Sayangnya, dalam bisnis, hal itu bisa berbahaya. Untuk sukses secara masif, kalian butuh satu tujuan utama yang kalian kejar mati-matian. Tidak boleh ada kata bosan atau merubah tujuan. Itulah 7 alasan kenapa ada orang pintar yang tidak bisa menjadi orang sukses. Ini bukan berarti setiap orang pintar tidak bisa sukses ya. Yang saya tegaskan adalah orang pintar dan sukses itu tidak berkorelasi. Karena untuk jadi sukses, pintar saja tidak cukup loh. Kalau kalian termasuk orang yang pintar, jangan khawatir. Saya punya beberapa tips yang bisa membuat kalian keluar dari kutukan orang pintar tersebut dan merebut sukses. Tips yang pertama adalah miliki hanya satu tujuan sampai kalian mencapainya. Daripada memiliki banyak cita-cita yang membuat kita pecah konsentrasi, cobalah miliki satu tujuan saja setiap waktu. Jangan bosan, jangan terganggu dengan hal-hal yang lain. Usahakan sampai kalian meraih tujuan tersebut sebelum berpindah meraih tujuan yang lain. Tips yang kedua adalah habiskan jatah gagalmu. Gagal itu gak apa-apa kok. Siapa bilang gagal itu menurunkan harga diri kalian?
Gagal itu terjadi karena kita tidak melakukan sesuatu dengan benar. Gagal tidak ada hubungannya dengan harga diri atau kepandaian kita. Gagal berkali-kali itu bagus. Semakin sering kita gagal, semakin kita tahu kalau gagal itu tidak apa-apa dan gak seburuk yang kita bayangkan. Semakin sering kita gagal, semakin kuat mental kita dan ego kita semakin dikikis. Sangat disayangkan apabila demi menghindari kegagalan, kalian tidak melakukan apa-apa. Tips yang ketiga adalah capai titik terendah dalam hidupmu. Siapa sih yang mau mencapai titik terendah dalam hidup? Dulu sewaktu saya kuliah, saya mencapai titik terendah dalam hidup. Seringkali saya harus puasa hingga 5 hari tanpa makan karena tidak ada uang. Karena pernah mengalami hal itu, saya tidak lagi takut miskin. Bahkan saya lebih berani mengambil risiko. Karena seburuk-buruknya risiko yang saya ambil, tidak mungkin saya mengalami hal yang lebih buruk. Toh, waktu terburuk itu tidak buruk-buruk amat. Saya masih bisa bertahan hidup dan tidak sakit. Dengan mengalami titik terendah dalam hidup, saya tidak takut miskin dan saya bisa mensyukuri semua situasi di mana saya berada sekarang. Tips yang terakhir adalah capai suksesmu dengan grit. Dalam psikologi ada istilah grit. Grit adalah ketekunan seseorang untuk mencapai tujuan jangka panjang dan bermanfaat. Contohnya, jika kalian ingin punya uang 1 miliar, memiliki grit berarti tekun menghasilkan uang dan hidup dengan pas-pasan agar tujuan Anda tercapai selama kurun waktu tertentu. Grit dianggap sebagai resep utama seseorang bisa sukses. Jika kalian termasuk orang yang pintar dan ingin mencapai sukses, hati-hati dengan kepintaran kalian dan kecenderungan-kecenderungannya. Mengetahui dan menyadari kecenderungan diri dan otak kalian merupakan langkah awal untuk menguasai diri dan membawa sukses dalam kehidupan kalian. Saya doakan yang menonton video ini sampai habis bisa sukses luar biasa. Sampai jumpa. Ngomong-ngomong, saya tahu kok. Dari tadi kalian menunggu kapan saya mau bilang orang pintar itu minum tolak angin, ya kan?